Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV dimanapun berada? Semoga Anda semua sehat walafiat. Amin. Kali ini dalam program Dialog Interaktif edisi spesial bersama Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono SH.MH. Kita sapa beliau. Apa kabar Prof. Ma'ruf, sehat? Baik, Mas Hanan, alhamdulillah hari ini saya sehat. Kita selamat dulu, Prof. Baik. Sehat ya, Prof? Ya, sehat alhamdulillah. Ya, pemirsa, senang rasanya hari ini bisa bertemu Prof. Ma'ruf di rumah beliau. Ini ada di Purwokerto Barat. Kelurahannya apa, Prof? Ini? Ya, ini Rejasari. Oh, di Rejasari, Purwokerto Barat. Kelurahan Rejasari. Ya, di kesempatan ini kita akan berbincang panjang tentang kesibukan Prof. Ma'ruf dan pemikiran-pemikiran beliau untuk kemaslahatan, untuk kemajuan Banyumas serta masyarakat Banyumas. Nah, kita mulai nih. Saya pengen tanya nih kesibukan Prof. Ma'ruf saat ini apa nih, Prof? Ya, saya karena seorang akademisi, ya tentu kesehariannya adalah terkait dengan aktivitas di bidang-bidang akademik ya, memberikan kuliah umum, mengajar dan lain-lain. Lainnya tentu entitas sosial, komunitas yang saya naungi juga banyak aktivitas. Dan tentu saya berkecimpung di sana. Tentu selama ini punya pengalaman panjang di bidang birokrasi, di bidang hukum. Tentu banyak stakeholder yang memerlukan diskusi, sehingga aktivitas itu saya manfaatkan untuk kepentingan membangun diskursus tentang itu semua. Jadi insya Allah aktivitas yang saya jalankan tentu tidak jauh-jauh ya dari apa yang telah saya alami selama ini, dan sebagai pembelajar ya pasti terus belajar ya melalui segala macam hal ya, baik itu belajar melalui lingkungan yang ada yang cukup insya Allah banyak ya, bervariasi dan berwarna, juga tentu belajar fokus pada bidang-bidang yang saya sedang geluti. Saya kira itu Mas Hanan. Nah, masyarakat Banyumas ini perlu berbangga dan berbahagia. Prof. Ma'ruf ini putra daerah Banyumas ya, Prof ya? Ya, Banyumas. Asli mana? Wangon? Saya lahir di Sumbang. Oh, lahir di Sumbang. Ya, Desanya? Desa Sumbang. Desa Sumbang. Gerumbulnya Penariban, tetapi memang lebih lama saya tinggal di Wangon ya. Di Wangon. Di Desa Cikaka. Desa ya, cukup Cikaka. lama, hampir 30 tahun lebih. Oh, 30 tahun ya. Jadi makanya kadang orang mengatakan ini orang yang lahir di Sumbang, putra Sumbang, tapi memang lama di Wangon. Saya kira itu Mas. Lama berkarir sebagai birokrat PNS di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Prof. Betul, cukup lama ya. Cukup lama ya. Berapa tahun itu, Prof? Jadi di Jakarta, di Senayan, Sekretariat Jenderal MPR itu saya masuk tahun 95 ya. 95. Jadi sampai hari ini tentu ya itu sekitar 29 tahun. 29 tahun. Tapi sebelumnya saya juga mengabdi di Banyumas. Di Banyumas di pemerintah daerah dan ditempatkan di kecamatan. Oh, kecamatan. Itu cukup lama juga Mas. Cukup lama ya. Kalau tidak salah di Cilongok ya, Bro? Iya, 88 ya, 89. Jadi putra 94. Putra daerah Banyumas, kelahiran Sumbang, lama di Wangon, pernah berkarir PNS di Pemkab Banyumas di Cilongok, lalu pindah tugas di Jakarta, di Jakarta dan menjabat sampai ke Sekretaris Jenderal ya, Pak? Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal, termasuk masih aktif sampai hari ini, dan kesibukan beliau tadi juga seorang akademisi dengan gelar profesornya. Di mana, Prof? Ya, saya sudah sejak lama ya mulai berkarir di birokrasi, tapi juga melengkapi ya keinginan saya punya pengalaman juga di bidang akademik, karena pada dasarnya memang orang tua saya dua-duanya guru. Saya sudah cukup lama jadi dosen, karena tidak boleh merangkap tentu dosen tidak tetap ya di luar, sehingga pada akhirnya atas capaian-capaian dalam bidang akademik terakhir saya mendapatkan apresiasi sebagai guru besar di Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, Unisula. Unisula. Oke. Itu. Ya, jadi saya kira karirnya ini sudah moncer, terus ada juga karir tadi ya sebagai guru besar, jadi pengalamannya banyak di birokrat, keilmuannya juga banyak juga ini, Prof. Insya Jadi Allah. ada kemauan, kentek hati untuk bangun Banyumas dari pengalaman dan keilmuan. Kira-kira seperti itu, Prof. Ya, ya itu. Intinya sih sebenarnya setiap kita ya punya keinginan yang sama ya, setiap manusia, bahwa apapun capaian yang sudah diraih, nah, tentu ingin dapat memberi manfaat ya kepada siapapun ya, masyarakat ya, pada bangsa, kepada negara. Nah, oleh karena itu tentu perjalanan karir yang cukup lama tadi, panjang di dunia birokrasi yang utama ya, 35 tahun ya. 6 tahun ditambah 29. Tentu menjadikan secara alamiah tentu ingin terus melengkapi pengabdian itu, tentu dengan peran dan kiprah yang berbeda-beda, termasuk salah satunya adalah tentu punya kontribusi yang lebih banyak lagi kepada kehidupan masyarakat di Banyumas, saya kira itu. Oke, jadi ada niatan mulia, niatan luhur dari Prof. Ma'ruf Cahyono ini tadi ya, ingin mengabdi untuk kemajuan Ya, insya Allah. masyarakat dan daerah Banyumas. Insya Allah, saya kira setiap kita ya Setiap. punya keinginan yang sama untuk memberikan pengabdian ya, Ya. yang terbaik. Dan tadi disampaikan pengabdian untuk Banyumas ya. Insya Allah seperti itu Mas Sanan ke depan. Pemirsa, saya kira ini patut diapresiasi ketika ada seorang putra daerah dengan segenap kemampuan dan keilmuannya ini ingin berkontribusi untuk masyarakat Banyumas. Saya kira ini sebuah cita-cita yang baik, cita-cita yang luhur. Seperti itu. Nah, Prof. Ma'ruf ini juga tadi soal karir, sekarang soal pendidikan, mulai dari sekolah, kuliah juga. Saya dengar juga di Purwokerto ya, Prof. Ya, untuk SMA, SMP maupun kuliah. saya dari mulai SD ya dulu belum ada, atau saya tidak berkesempatan yang namanya TK ya. Tapi saya memulai dari SD itu di Cikakak ya. Oh, di Cikakak. Ya, Wangon, kemudian SMP-nya di Wangon, di kecamatan, SMA di SMA 1 Purwokerto, SMA negeri, melanjutkan juga di Fakultas Hukum, juga kampusnya di Purwokerto, sehingga praktis saya mengenyam pendidikan itu dari mulai SD sampai perguruan tinggi ada di Banyumas, di Purwokerto. Nah, setelah itu sambil bekerja ya di kecamatan dan hijrah ke Jakarta, sehingga sampai terakhir berkarir di Sekretaris Jenderal MPR. Jadi, dan di Jakarta itulah mungkin karena kondisi metropolitan yang menuntut kita semua untuk bisa menyesuaikan, beradaptasi, saya terus meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga sampai meraih gelar doktoral di Jakarta. Dan tentu juga kompetensi-kompetensi yang lain, karena memang sebagai birokrat tentu punya kewajiban untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya, yang dilayani melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas diri. Nah, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu tambahan dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai birokrat melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan, dan sekolah. Nah, sampai hari ini saya masih juga mengambil doktor ya, tentu ilmunya lain, bukan ilmu hukum, kajian strategik dan global di UI, Universitas Indonesia, dan sejumlah pelatihan-pelatihan kepemimpinan nasional ya. Nah, antara lain juga ada Lemhanas, ada Bimnas, dan banyak lainnya saya kira. Keren. Tentu harapannya adalah setiap kita ingin menyumbangkan pikiran ya, menyumbangkan tenaga, apapun ya, sesuai dengan eksistensi kita yang terbaik ya, untuk masyarakat. Dan saya sudah menjalankan cukup lama, sehingga saya kira sudah sangat wajar, alamiah begitu kecintaannya terhadap Banyumas. Apa yang telah saya raih, saya miliki totalitas insya Allah untuk kepentingan masyarakat Banyumas. Saya kira ini paket lengkap ini, pengalaman ada, keilmuan ada, apalagi tadi
soal sertifikasi keahliannya, Prof. Nanti kita simak pemirsa, sertifikasi keahlian apa saja yang disandang oleh Prof. Ma'ruf setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa Satelit TV, kembali lagi bersama Prof. Ma'ruf Cahyono dalam edisi spesial Dialog Interaktif. Nah, kita melanjutkan perbincangan. Tadi pemirsa, Prof. Ma'ruf ini sudah sampai mendapat gelar guru besar ilmu hukum, menyandang gelar profesor. Tadi diceritakan, beliau saat ini sedang menyelesaikan disertasi ya, Prof. Kajian global strategi. Ya. Nah, kira-kira ini kuliah semacam apa? Terus barangkali nanti dikaitkan dengan masyarakat Banyumas, Prof. Kira-kira apa sih yang bisa disalurkan, bisa didedikasikan untuk Banyumas? Tadi saya menyampaikan bahwa insya Allah kegemaran belajar itu memang tumbuh dari kecil ya. Tentu indikatornya ada ya. Kenapa nggak berhenti sekolah ya, kuliah, belajar apapun gitu. Artinya memang menunjukkan bahwa saya senang belajar. Tentu tujuan saya belajar bukan untuk diri saya, tapi lebih luas lagi adalah supaya saya punya kapasitas dalam memberikan pengabdian ya, kepada masyarakat. Dan indikatornya ya ada, karena saya ASN, birokrat itu ya. Jadi ya memang tugasnya adalah melayani masyarakat antara lain. Nah, tadi ditanyakan terkait dengan itu kira-kira apa tuh Pak Ma'ruf, ilmu apa kira-kira itu ya. Jadi di UI itu ada yang namanya studi doktoral terkait dengan kajian strategik dan global. Tentu ini sangat menarik bagi saya ya, setelah saya mendalami berbagai hal terkait dengan dunia hukum sampai di tingkat doktoral, bahkan guru besar saya juga di bidang hukum ketatanegaraan. Tentu ilmu ini menarik untuk merespon ya tentang perubahan dunia yang tidak bisa kita tolak lagi terkait dengan globalisasi, di mana setiap negara juga tentu memiliki tantangan dan peluangnya sendiri dalam menghadapi era global. Nah, tentu diperlukan sumber daya manusia yang saya kira dimanapun itu entitas kita berada, respon terhadap tantangan global yang ada. Tentu dengan ilmu itu diharapkan globalisasi yang sedang bergerak ini tanpa henti sekarang ini dan terus dinamis, tentu bisa direspon secara baik gitu ya oleh sumber daya manusia, khususnya dalam konteks Indonesia ya di Indonesia. Sehingga saya sangat tertarik karena yang akan dibahas di sana adalah isu-isu strategik. Kita mengkaji isu-isu yang aktual strategik tentang nasional, regional maupun internasional. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap negara itu tidak bisa hidup sendiri, tentu terdampak ya oleh perubahan global itu sendiri. Nah, oleh karena itulah banyak hal yang saya pelajari di situ yang kemudian tentu paling tidak akan memberi nilai tambah terhadap ilmu yang sudah saya miliki, karena ilmu hukum juga tidak bisa lepas dari tentang perkembangan kebijakan ya di tingkat global. Sehingga saya sangat tertarik dengan ilmu ini dan masih langka karena waktu saya masuk ini adalah pertama kali dibuka ya, di UI. Luar biasa. Itu saya kira Mas Hanan gambarannya ya. Siap. Pemirsa, ini pemikiran Prof. Ma'ruf ini terus diasah, terus berkembang, tiada berhenti belajar, tiada mau berhenti belajar. Ini bisa menjadi penyemangat adik-adik pemirsa ini, barangkali masih ada yang sekolah atau sedang kuliah. Prof. Ma'ruf ini bisa menjadi contoh semangat untuk terus mau belajar. Nah, ini bisa diambil motivasi semangat belajar dari Prof. Ma'ruf. Wah, ini luar biasa saya kira, ini sudah sampai profesor, guru besar,
masih mau berpikir, masih mau mengembangkan diri, ini sesuatu yang saya kira bisa bilang teladan dalam hal mencari ilmu. Nah, selanjutnya Prof, tadi kan bicara juga soal kemampuan diri nih. Prof Ma'ruf juga memiliki beberapa sertifikasi nih. Kalau saya dapat informasi ini ada sertifikat sebagai mediator. Ini ada 5 ini, saya sebutkan satu persatu, ini cukup banyak juga. Sertifikat sebagai analis, lalu sertifikat sebagai legal drafter, lalu sertifikat sebagai auditor hukum. Nah ini hukum aja ada auditor, yang mungkin nanti bisa dikupas. Yang terakhir ini sebagai sertifikat advokat. Ini saya hitung ada 5 ini, pemirsa. Nah, kita pengen tahu ini dengan kemampuan, dengan keahlian tersebut, kira-kira apa sih manfaatnya bagi masyarakat? Ya, jadi ilmu itu menurut saya, Mas Hanan, ada yang bersifat dasar, konsepsional gitu ya, substansi dari keilmuan, ada juga yang bersifat implementatif, aplikatif. Tentu dalam dunia hukum juga sama. Setelah saya secara konseptual ya, belajar hukum dari S1, S2, S3, bahkan ada penghargaan guru besar ya. Artinya juga harus dilengkapi dengan hukum dalam tataran praktek, ya, empirik. Oleh karena itulah tentu dalam memahami itu kita harus juga memahami tentang bagaimana sih yang sesungguhnya itu hukum ideal itu diterapkan dalam dunia kenyataan. Empirik, kalau orang hukum mengatakan ada dasen, dasolen, ya. Apa yang kita harapkan dan apa yang senyatanya. Dan kualifikasi itu semua tentu kita tidak bisa tanpa bekal ya, tanpa modal, keilmuan yang cukup. Makanya dalam rangka melengkapi itu semua, khususnya hukum ketatanegaraan yang di situ tidak hanya melahirkan regulasi, tapi juga kebijakan publik. Ya, saya selama ini menjalani pengalaman sebagai pemimpin, tentu leadership saya harus dilengkapi dengan itu. Gak mungkin seorang leader itu punya kebijakan yang bijaksana, ya kalau tidak memiliki kapasitas terkait dengan itu. Oleh karena itulah tentu saya harus melengkapi itu semua. Kaitannya tadi disampaikan ada sertifikat advokat. Nah, ya saya orang hukum ya, tentu kalau punya ilmu advokasi bisa membantu masyarakat. Kira-kira begitu paling mudah. Kemudian saya juga mendapat itu sertifikasi, ini nasional nih Mas Hanan, resmi ini ya, dari BNSP, ya. BNSP. Badan Nasional Sertifikasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesional kalau tidak salah. Berarti sudah tersertifikasinya. Ya, itu seperti itu gitu ya. Nah, juga ada tadi legal analysis, profesional legal analysis itu bagus karena tidak mungkin kita tahu terkait dengan filosofi kebijakan, ya. Kalau kita tidak bisa menganalisa kebijakan itu dari pembuatannya sampai bagaimana menegakkannya, pelaksanaannya. Dan insya Allah kalau pemimpin tahu itu ya tentu dia akan bijaksana, baik itu yang ada di ranah pembentukan hukum, juga eksekutornya, ya, ekstorialnya, tapi juga penegakannya. Makanya ini penting banget ini, melengkapi itu ya, karena yang didalami cukup banyak ini ya, bagaimana menguji kebijakan itu ya, terhadap misalnya fondasi nilai-nilai moral dan lain-lain. Juga melihat hukum apakah ada disharmoni, apakah hukum itu ada duplikasi, ada di situ semua. Ada juga tadi terkait dengan legal drafter, bagaimana menyusun peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi mau bikin perda, bikin undang-undang, bikin peraturan, gubernur, bupati, wali kota. Tanpa kapasitas itu bagaimana kita tahu? Ada penormaan dari aspirasi masyarakat yang kemudian di situ bersesuaian dengan misalnya asas-asas pembentukan kebijakan yang baik. Asas pembentukan kebijakan yang baik yang tentu kalau konteks demokrasi ya pokoknya ada keberpihakan dengan masyarakat. Seperti itu. Ada lagi tadi yang menarik, ada mediator. Itu menarik juga. Seorang leader nggak mungkin tidak punya kapasitas untuk bisa mengharmonikan. Apalagi kalau terjadi konflik of interest di antara semua entitas yang berada dalam lingkup kepemimpinannya, termasuk masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu cara-cara menyelesaikan masalah itu harus melalui
mediasi yang baik sehingga pihak-pihak yang bermasalah itu mendapatkan kepuasan dalam menyelesaikan masalah. Tentu beda kalau kita menyelesaikan masalah di pengadilan kan, ya berakhir dengan tentu belum tentu saling bisa diterima karena ada yang kalah, ada yang menang. Tapi dalam mediasi ya semuanya menang, win-win solution. Itulah sebenarnya representasi dari ideologi kita, asas musyawarah yang diimplementasikan dalam bentuk tools ya penyelesaian masalah hukum dengan mediasi. Itu menarik ini ya. Iya, Nah, betul. ada lagi tadi auditor ya, hukumnya menarik banget itu menurut saya, dan ini memang agak langka ya karena memang ilmu ini juga sama halnya dengan pada saat kita mengaudit secara finansial terhadap penggunaan anggaran. Jadi bisa melihat hukum itu dari input, proses, outputnya hukum itu sendiri sampai apakah hukum itu memberikan dampak. Ya, khususnya dalam konteks Indonesia ya tentu kesejahteraan masyarakat. Jadi auditor itu dalam hukum juga sama dengan auditornya di lembaga-lembaga keuangan. Dan ini menarik, ilmu baru. Sebenarnya ini semuanya adalah untuk memberikan spirit ya kepada siapapun yang belajar hukum itu tentu harus dilengkapi ya dari hulu ke hilir ya pengetahuan hukum itu supaya sekali lagi ya pelayanan kepada masyarakat itu paripurna sebisa yang kita lakukan itu seperti itu. Jadi kalau saya mau cantumkan itu gelar sertifikat itu panjang banget itu. Ya, kayaknya saya juga sempat melihat ini ada di baliho depan ini. Gelarnya muncul. CPLA, luar biasa. CLA, CLD, CIMED dan lain-lain. Dan memang itu kalau dicantumkan untuk saya bukan, tapi untuk kepentingan memberikan trust masyarakat. kepada masyarakat sekaligus edukasi. Saya itu guru ya Mas Hanan. Jadi apa yang saya lakukan itu semata-mata untuk bagaimana meregenerasikan apa yang saya lakukan, kemudian bisa menjadi teladan bagi para generasi muda. Itu saya kira itu. Luar biasa para pemirsa. Jadi kemampuan terus kemauan untuk belajar dan memberikan manfaat bagi masyarakat dari sosok Profesor Ma'ruf ini luar biasa dedikasinya. Kemauan terus semangat untuk belajar, coba sih mengambil sertifikat ini kan butuh waktu, ketekunan. Ini bisa sampai mendapatkan 5 dan ini akan diberikan dari Prof Ma'ruf ini untuk masyarakat Banyumas. Selengkapnya kita simak setelah jeda berikut ini. Pemirsa Satelit TV, kembali lagi bersama Dialog Interaktif edisi spesial Bincang bersama Profesor Ma'ruf Cahyono. Nah, kita lanjutkan obrolan lagi yang makin seru, makin hangat ini. Apalagi ini momennya mau pilkada ini. Saya pengen bertanya nih ke Prof Ma'ruf, dengan segala kemampuan, potensi diri, niatan mulia ingin mengabdi untuk masyarakat Banyumas, dan pada saat bersamaan ini ada hajatan negara ini Prof. Ada momentum pilkada serentak se-Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas. Nah, ini saya penasaran ini Prof, barangkali juga pemirsa di rumah penasaran ini. Prof Ma'ruf ini pengen ngambil momentum di pilkada Banyumas seperti apa ini Prof? Ya, jadi yang pertama, pengabdian itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang sedang saya perjuangkan, tetapi adalah satu kondisi yang sudah on the track. Karena saya memang mengabdi itu sudah cukup lama ya. Tadi saya jelaskan 35 tahun itu kan pengabdian. Jadi tentu kalau tadi pertanyaannya adalah terkait dengan peluang dalam pilkada, nah, saya melihatnya di situ lebih banyak pada ada opportunity untuk melengkapi ya kehidupan saya tentu dengan dedikasi pengabdian. Tentu korelasinya dengan apa yang selama ini sudah saya capai, saya raih untuk meningkatkan kualitas saya sebagai manusia dalam menjalankan profesi ya, di birokrasi. Ke depan saya memang punya
semangat itu ya. Semangat atau niat atau apapun namanya gitu ya. Ingin mengambil peluang dalam kontestasi pilkada di Banyumas. Tapi sekali lagi itu semata-mata karena memang pengabdian adalah segala sesuatu yang memang sudah on the track ada ya, dalam diri saya, bukan sesuatu yang baru. Jika peluang itu diambil pun adalah meneruskan pengabdian saya. Hanya beda saja ya areanya, itu seperti itu. Ya. Pemirsa, jadi kata kuncinya ini semangat pengabdian. Dan ini tadi disebutkan sudah bukan barang baru, tapi sudah ada, tinggal meneruskan semangat mengabdinya untuk masyarakat Banyumas. Nah, ini menjadi relevan dengan konteks hari ini ya. Pemirsa mungkin bisa melihat ada banyak baliho-baliho Prof. Ma'ruf yang bertebaran di tepi jalan raya, mungkin sampai ke desa-desa. Salah satu yang diusung beliau ini adalah gagasan, kalau saya baca di baliho Prof. Ma'ruf itu sejahtera dan berbudaya ya Prof. Nah, kita pengen dengar langsung ini Prof. Itu tagline yang memotivasi, harapannya apa sih implementasinya kepada masyarakat? Ya, jadi itu adalah sesuatu yang kalau bahasa hukum saya itu resultante ya. Hasil dari simbiosa pemikiran banyak hal yang ada dalam diri saya yang kemudian melahirkan satu ide, gagasan, visi tentang kita semua, khususnya di Banyumas, bagaimana mewujudkan Banyumas yang sejahtera, berbudaya. Dan tentu itu tidak keluar dari rel visi Indonesia masa depan kita sebagai negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan. Sehingga tentu Banyumas dari salah satu entitas ya, negara bangsa Indonesia tentu harus memiliki mimpi yang sama dengan mimpi Indonesia kita. Kenapa ada berbudaya di belakang kata sejahtera? Tentu tidak lain kecuali bahwa tidaklah mungkin kita meraih mewujudkan kesejahteraan tanpa pondasi nilai. Nilai. Jadi yang dimaksud budaya tentu tidak hanya budaya dalam konteks seni, tapi budaya itu sendirilah yang sebenarnya merupakan cermin daripada peradaban, nilai-nilai etika dan lain-lain. Oleh karena itulah maka tentu dengan sejahtera berbudaya yang ingin kita capai bukan kesejahteraan lahir saja, tapi juga kesejahteraan batin. Jadi kalau dulu kita ingat ya, belajar ya, yang namanya kesejahteraan itu adalah lahir dan batin gitu. Itu yang saya maksudkan bahwa fondasi dari kesejahteraan itu harus berangkat dari budaya. Nah, oleh karena itulah nanti pada saat mengimplementasikan visi seperti itu tentu akan muncul banyak ya program-program, kegiatan sampai rencana aksi yang semuanya rujukannya adalah setiap kebijakan tentu harus dilandasi oleh nilai-nilai moral. Tentu nilai moral ada dalam budaya kita, termasuk agama, tradisi, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itulah maka menjadi relevan kalau yang saya sampaikan, gagasan itu adalah Banyumas dalam konteks tidak hanya entitas wilayah, Banyumas beserta isinya, kan itu ya. Yang di situ ada unsur manusia, warga negara, kearifan lokal, dan lain-lain, itu sejahtera, tetapi kearifan lokal karakteristiknya itu tidak boleh hilang dan bahkan menjadi pemandu dalam pembangunan menuju kesejahteraan. Jadi kalau itu yang terjadi, insya Allah bertemunya antara ya kehendak pemerintah gitu ya dengan kemauan rakyat, karena yang memandu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan itu adalah kehendak masyarakat. Jadi tentu harapannya Banyumas sejahtera dan berbudaya adalah satu kondisi yang bisa melahirkan kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Jadi itu gambaran saya yang tentu nanti lebih jauh lagi bisa terjemahkan dalam bentuk-bentuk misinya seperti apa ya, kemudian program-program kerjanya yang tentu tidak bisa kita mewujudkan sesuatu itu seperti membalik telapak tangan. Betul. Harus ada tahapan, harus ada proses, jadi ada sustainability ya dari itu, tapi rujukannya tetap menuju itu ya. Itu seperti itu ya gambarannya. Kalau ada tagline sejahtera berbudaya ya sementara ini kira-kira gambarannya seperti itu. Siap-siap. Nah, pemirsa, ini kita jadi tahu
tentang tagline atau bisa dikatakan visi dari Prof. Ma'ruf ini sudah terpasang di baliho, dan saya kira ini termasuk yang paling awal ini sudah menciptakan visi. Jadi seorang pemimpin, calon pemimpin ini harus mempunyai visi ke depan, dan tadi kita sudah mendengar ini adalah hasil dari kontemplasi, perenungan, serta cita-cita yang ingin dicapai. Masyarakat Banyumas diharapkan sejahtera, tidak hanya fisik tapi juga batin serta berbudaya. Dan berbudaya di sini tadi bukan sekedar semata soal seni ya Bro, tapi bagaimana ada nilai-nilai etika, moral yang itu terbangun dan menjadi identitas. Betul. Jadi saya kira maknanya itu begitu mendalam, dan Prof. Ma'ruf ini tadi belum berbicara panjang tentang misi maupun kajian program. Karena itu saya kira perlu di-spill di edisi selanjutnya ya Prof. Ya. Nah, dan ini tidak semata, ini juga dalam skup yang luas, menyangkup entitas masyarakat di dalamnya, termasuk aparatur yang membangun Banyumas. Iya. Jadi saya kira sebelum sampai ke sana saya menjadi ingat, perlu saya sampaikan tentu sebagai inspirasi saja bahwa tidak ada satu negara bangsa ini tumbuh menjadi negara yang besar tanpa dia itu berdiri kokoh di atas landasan nilai. Jadi yang saya maksudkan, tidak ada mau RT, mau RW, mau desa, mau kabupaten, kecamatan itu bisa menjadi satu entitas yang punya eksistensi sesuai dengan tugasnya kalau dia bergerak gitu tanpa landasan nilai. Nilai-nilai itulah adalah budaya. Jadi oleh karena itu kalau sejahtera berbudaya itu menjadi satu semangat ya, insya Allah itu sesuatu yang memang kebutuhan kita lengkap gitu ya. Jadi setiap manusia tentu memerlukan nilai sebagai penopangnya. Negara juga sama, Banyumas juga sama, nilai sebagai penopang. Jadi saya mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya punya orientasi meningkatkan kapasitas di area yang hilir saja, tapi juga hulunya. Jadi hulu dan hilir itu tentu harus saling memperkuat, saling memperkokoh. Jadi itu kira-kira. Nah tentu selanjutnya banyak prasyarat tentunya yang harus dilakukan untuk menuju itu. Tidak mudah gitu ya, tetapi bukan berarti sulit ya kalau kita ada kemauan bersama. Jadi tentu salah satunya adalah kalau dalam konteks ya, negara ini kan pengurus, pemerintah ini kan pengurus. Kalau dalam konteks pengurus pemerintahan negara, aparatur, birokrasi, tentu kita harus memiliki aparatur birokrasi yang bersih, yang orientasinya pada pelayanan. Nah, oleh karena itulah, maka tentu itu menjadi penting karena manusia, birokrasi menjadi motor penggerak. Tanpa birokrasi yang memiliki kapasitas yang bersih, yang cakupannya cukup luas, tentu tidak bisa melayani masyarakat sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Sehingga bersih dan melayani itu saya kira menjadi sesuatu yang relevan. Salah satu ya yang untuk bagaimana mengantar mimpi kita untuk menuju Banyumas sejahtera berbudaya itu. Pemirsa, jadi salah satu turunannya adalah sejahtera berbudaya itu adalah bersih dan melayani. Bagaimana membangun kultur bersih dan melayani dari para birokrat, para pegawai pemerintahan agar bisa melayani dengan baik. Nah, pemirsa, kita simak perbincangan yang semakin mendalam tentang program dan visi dari Profesor Ma'ruf setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa Satelit TV, kembali bersama Dialog Interaktif edisi spesial Profesor Ma'ruf Cahyono. Tadi kita sedang berbincang tentang program bersih melayani. Prof, ini bersih melayani kalau dikaitkan dengan pelayanan birokrasi ini dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah di desa, barangkali ada best practice atau hal-hal baik yang pernah
Prof. Ma'ruf lihat atau dari sisi kajian maupun interaksi pengalaman di tempat-tempat lain yang ingin atau barangkali bisa dikembangkan di Banyumas? Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya menjalankan birokrasi itu hampir semuanya sudah dipahami mestinya ya oleh para birokrat. Tetapi yang harus terus di-upgrade, disesuaikan, diadaptasikan adalah bagaimana tentang tuntutan lingkungan. Jadi lingkungan strategik itulah yang membuat birokrasi itu harus terus beradaptasi. Jadi oleh karena itulah terminologi bersih melayani itu menurut saya dinamis, sesuai dengan perkembangan yang ada. Karena memang tidak bisa sistem dalam satu waktu itu tentu bisa berlaku untuk waktu berikutnya, tentu dengan ideal. Oleh karena itulah tentu saya mengharapkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan yang senantiasa juga bergerak ya sesuai dengan nilai rasa kesejahteraan itu sendiri yang tidak sama. Sejahtera menurut kita hari ini tentu berbeda dengan masa yang datang, apalagi tuntutan kebutuhan manusia ya. Kalau kita bicara tentang teori aktualisasinya, teorinya Maslow itu tentu itu akan lebih berbeda lagi, apalagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itulah tentu birokrasi pemerintahan ya, itu harus bersih, tentu adalah prasyarat ya, prasyarat untuk kita bisa melayani sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu kalau kita sering mendengar bahwa birokrasi itu harus berakhlak, itu bagus banget tuh, yaitu tagline yang cukup bagus ya. Kita punya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi punya tagline itu. Yang pertama akronim itu itu adalah berorientasi pada pelayanan. Tuh. Jadi orientasinya orang bekerja itu untuk pelayanan, bukan untuk diri. Tadi kalau kita ingat istilah filosofi kita ya, jadi manunggaling kawula dan Gusti itu antara lain adalah Gusti yang dimaksudkan adalah kekuasaan itu juga harus kemudian bisa memberikan pelayanan kepada rakyat di bawah. Jadi tentu bersih ini adalah prasyarat. Tentu yang dimaksud bersih bukan bersih dalam kategori terminologi bersih. Clean dari aspek yang bersifat untuk kesehatan, kerapian dan lain-lain, tapi tentu adalah semua unsur yang ada dalam birokrasi itu kondisinya adalah clear and clean, kan begitu. Jadi kalau birokrasi adalah pelaksana aturan, ya tentu dia menjalankan perintah sesuai dengan rambu-rambu aturan yang ada. Nah, kalau dia juga harus melakukan tata kelola sebuah pemerintahan, itu juga tata kelolanya harus disesuaikan tentu dengan kondisi pelayanan yang tentu bisa cepat, ya, pelayanan yang tepat, ya, yang bisa memberikan akses, ya, kemudahan bagi siapapun yang dilayani, termasuk masyarakat, gitu loh. Dan lain-lain, termasuk juga akuntabilitas dalam melaksanakan. Makanya berakhlak itu cukup bagus ya, karena di dalamnya ada akuntabilitas, ada kompetensi, ada harmoni. Itu singkatannya itu cukup menarik, berakhlak, berorientasi pada pelayanan, tuh, terus kemudian di belakangnya itu nilai-nilai menjalankan birokrasi yang cukup, menurut saya cukup baik. Nah, tentu persoalannya ada bagaimana pelaksanaannya sebenarnya. Oleh karena itulah, kenapa ini menjadi sesuatu yang harus diekspresikan dalam setiap kita melaksanakan pemerintahan, karena itu tadi tantangan-tantangannya berubah terus ya, sehingga akan menjadi spirit ya, itu seperti itu. Nah, masyarakat ini dalam konteks demokrasi adalah pemegang mandat kedaulatan. Masyarakat ini dalam konteks demokrasi adalah subjek sekaligus objek. Makanya dalam istilah itu di teori demokrasi itu, Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sebenarnya harus direpresentasi oleh salah satunya adalah pemerintah, kan begitu. Nah, mengatakan salah satunya karena banyak lagi entitas lain yang memang harus menerjemahkan demokrasi itu yang orientasinya pada masyarakat. Nah, oleh karena itulah kalau kita sudah memiliki birokrasi yang bersih,
Ya, dalam bersih itu tentu unsurnya banyak, karena di situ sangat dinamis, harus bisa melakukan reformasi di birokrasi itu sendiri. Yang isinya juga banyak, setidaknya ada 8 area reformasi itu yang harus dibenerin supaya pemerintah disesuaikan, maksudnya supaya pemerintahnya itu bersih, adalah bidang lembaganya harus disesuaikan yang tepat, gitu ya, kelembagaan, organnya, juga di bidang tata kelolanya, ya, tata laksananya harus dibenerin nih supaya orientasinya pada itu tadi pelayanan kan itu ya, ya pelayanan yang baik, juga sumber daya manusianya, jangan lupa SDM aparaturnya, para birokratnya kalau istilahnya itu juga harus sedemikian rupa ditingkatkan kapasitas kualitasnya, juga kebijakan-kebijakan yang mendukung orientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, berarti di bidang peraturan perundang-undangan, kira-kira begitu ya. Pemerintah harus dibenerin juga. Juga tadi ada namanya akuntabilitas, ada pengawasan, gitu. Termasuk kualitas pelayanan publik itu sendiri seperti apa. Dan yang lebih penting itu semua ada yang namanya bagaimana setiap kita, para birokrat memiliki yang namanya pola pikir untuk berubah. Nah, jadi namanya manajemen perubahan. Nah, ini nggak mudah karena banyak orang yang juga tidak mudah berubah. Kira-kira begitu ya. Ini sebenarnya tantangannya ada di situ. Mengantisipasi birokrasi yang bisa melayani hanya bisa dilakukan kalau kita mau berubah. Itu kuncinya. Kalau kita sendiri mau dalam posisi yang itu aja, ya, statusnya, sistemnya hanya itu saja, sementara kita tahu alamiah lingkungan mengajak berubah, tentu kita tidak punya kualitas lagi untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itulah maka kalimat bersih dan melayani itu tentu punya ruang lingkup, jangkauan dan punya orientasi ya. Lebih luas daripada sekedar ya terminologinya itu sendiri. Jadi menurut saya 8 area itu harus terus dilakukan reform melalui manajemen perubahan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Bahkan tadi saya ya berpikir di tengah-tengah saya bicara reformasi birokrasi itu bukan milik jajaran pemerintah pusat. Bukan juga hanya daerah yang menjadi orientasi para aparatur sipil negara. Tapi harus berada dalam semua tataran vertikal horizontal sampai pada pemerintahan terendah di tingkat desa. Bahkan dengan karakternya RT RW juga harus memiliki orientasi pelayanan yang baik. Jadi karena memang eranya sudah seperti itu, demokrasi makin tumbuh bagus, berarti harus diimbangi dengan nomokrasi namanya, aturan-aturan, tata kelola, semua hal kebijakan yang menyangkut pada objek pelayanan. Yang di situ objek itu adalah subjek karena dia harus diberdayakan masyarakat. Tanpa itu kita akan cerita terus tentang birokrasi tapi nggak tahu dampak atau hasilnya, peran sertanya masyarakat. Sehingga saya lebih cenderung ya tentu dimanapun, tidak hanya di Banyumas saya kira gitu ya, bahwa reformasi birokrasi di pemerintahan desa itu harus dilakukan. Karena di dalamnya ada sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa. Yang isinya di situ punya tanggung jawab yang besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pembangunan desa, dalam rangka pembinaan gitu ya, masyarakat, dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejahtera, berbudaya. Kalau alatnya dasarnya nilai, aturannya ada keberpihakan dengan masyarakat, melayani. Dasar seni Mas Hanan, dahsyat. Kalau bisa dilakukan, wah luar biasa. Saya kira menarik dan saya sepakat ini Prof dengan yang menjadikan ide dan gagasan. Saya kira pemirsa di rumah juga bisa memahami semangat perubahan yang diusung Prof Ma'ruf terutama dalam melayani reformasi birokrasi sampai ke tingkat desa mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ini jadi saya sambung. Pada saat sumber daya itu berlimpah, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, tapi kalau tidak diimbangi dengan tools, alat, birokrasi, sampai pemerintahan desa yang tidak memiliki kapasitas untuk itu, sumber daya itu tidak berarti apa-apa. Karena ini kata kuncinya di situ. Karena sumber daya ini adalah motor penggerak. Orang-orangnya itu ya. Dan harus berjalan ya sinergi.
Karena urusan pemerintahan di desa saja sudah sangat kompleks dengan undang-undang desa yang baru. Bahkan desa sekarang diberikan keistimewaan dengan azas subsidiaritas untuk bisa membentuk kebijakan strategis di desa. Nah, dan sudah dilengkapi dengan berbagai macam entitas pedesaan yang di situ memiliki peran-peran yang diberikan mandat oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya pelaksanaannya. Apakah ada pengetahuan terhadap itu? Ataukah sudah tahu, sudah dilaksanakan? Kira-kira begitu. Jadi soalnya ada di situ, bukan soal sudah semua beres, tidak begitu. Tapi yang dimaksud dengan manajemen perubahan adalah bisa melakukan review, analisa, gitu ya, terhadap kebijakan-kebijakan yang belum diimplementasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Itu seperti itu. Oke. Ya. Siap. Pemirsa, apa yang disampaikan Prof. Ma'ruf ini tentang konsep bersih melayani, saya kira semua sepakat bagaimana bisa mewujudkan aparatur sipil negara ASN dengan konsep yang siap melayani, bersih dan melayani. Perbincangan akan kita lanjutkan tentang cita-cita apa yang ingin diwujudkan Prof. Ma'ruf khususnya dalam momentum pilkada besok. Kita simak setelah yang mau lewat berikut ini. Pemirsa Satelit TV, tak terasa hampir 1 jam ini kita bincang-bincang tentang ide program bersih melayani dan sejahtera berbudaya. Kita menyimak tadi bagaimana ide Prof. Ma'ruf ini ingin melakukan pembenahan, perubahan di struktur pelayanan birokrasi sampai ke tingkat desa. Kita pengen mendengar bagaimana Prof. kira-kira apa sih yang ingin dibenahi agar khususnya di desa ini bersih melayani. Ya, jadi Mas Hanan, ini adalah gagasan saja yang tentu sumbernya dari orientasi keilmuan, orientasi pengalaman sebagai birokrat yang cukup banyak, dan orientasi empirik yang saya jumpai di masyarakat. Jadi perpaduan di antara semua, kemudian saya formulasi menjadi pikiran-pikiran yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin bisa ada yang sama, bisa memang berbeda. Itulah gagasan. Gagasan Nah, ide. seperti tadi yang disampaikan, bersih melayani itu hanya salah satu. Nanti saya akan bicara tentang bagaimana konteks demokrasi di tingkat lokal dengan tagline dekat merakyat. Oh, ada tagline dekat merakyat ini pemirsa. Menarik itu nanti. Saya kira perlu disimak di edisi selanjutnya. Ngomongnya satu dulu. Satu dulu ini. Karena masih banyak puluhan yang lain. Nggak perlu biar sekarang. pemirsa mengikuti terus, lebih kenal, lebih dekat dengan Prof. Ma'ruf. Dekat merakyat itu saya kasih bocorannya, ya hubungan antar manusia harus didekatkan oleh infrastruktur salah satunya. Ya, jadi bukan deket-deketan emosional aja. Merakyat artinya manunggaling kawula dan Gusti itu dalam aspek kebijakan. Tapi nanti aja. Oke, ada lagi ini, satu segmen. pemirsa perlu disimak ini edisi selanjutnya, perlu ditunggu ya. ya. Oke. Ya kembali kepada Prof, tadi bersih melayani. Saya kira dalam konteks bersih juga tidak hanya urusan yang terkait dengan manajemen birokrasi ya. Bahkan saya cerita tentang reformasi sampai tingkat pedesaan. Tapi juga yang sering menjadi tren pembicaraan di berbagai media, juga bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Kemudian di situ tentu harus ada penopang. Tadi saya mengatakan John Kander itu tidak mungkin semua kita punya kebesaran, ya, moralitas kalau tidak berdiri di atas fondasi nilai etika. Sehingga setiap pemimpin harus tentu memiliki integritas, kejujuran, ya, dan lain-lain yang banyak. Indonesia ini bagus banget, sudah punya 5. Religiusitas, humanitas, nasionalisme, demokrasi, dan 1 punya cita keadilan. Pemimpin harus adil. Itu bisa satu segmen lagi tuh, bagus banget, tuh, menarik. Ya. Nilai-nilai. Jadi intinya tentu ke depan ya bersih melayani tentu harus dikembangkan seiring dengan ide dan gagasan, seiring juga dengan peningkatan kualitas SDM. Makanya saya mengatakan di tiap-tiap desa itu tidak bisa dia mengambil kebijakan yang sama persis dengan desa lain. Dia harus memiliki kreativitas, inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang akan dituangkan dalam kebijakan di tingkat desa. Sehingga makanya reformasi birokrasi di desa A bisa beda dengan desa B.
dengan melihat kondisi existing yang ada, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah cukup dengan prioritas. Oleh karena itulah dalam konteks bersih dan melayani, saya tadi mengatakan, tata kelola ini kan isinya sesuatu yang bisa membuat satu proses pelayanan itu sehingga mudah diakses, gitu ya. Memberikan kesempatan yang sama, kalau dalam hukum ya equality before the law, gitu kira-kira gitu ya. Hukum pemerintahan, masyarakat merasa diperlakukan, ya. Juga ada tepat, sasaran, itu seperti itu. Dan lain-lain lah dalam sistem tata kelola pemerintahan pasti di situ ada banyak yang perlu dibenahi. Sekali lagi itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus ditopang kalau dalam bahasa saya itu dalam tata kelola tidak hanya aturan main tata kelola, juga pelaksana tata kelola. Jadi juga masyarakat lebih penting. Masyarakat ini terbiasa nggak dengan tata kelola yang sekarang trennya adalah digital? Benar nggak? TI. Iya. Kultur, struktur, substansi. Nah, dalam istilah hukum tapi bisa dianalogkan kepada tata kelola. Jadi tidak mungkin kalau alatnya canggih tapi masyarakatnya tidak tahu tentang itu. Ya, strukturnya, aparatnya juga nggak paham tentang itu. Makanya ini memang sesuatu yang memang tidak bisa berdiri sendiri, sistemik maksud saya. Yang harus benar-benar, itu memerlukan effort yang besar untuk membangun itu semua, sehingga kontekstualisasi reformasi birokrasi yang tadi saya sebutkan betul-betul implementatif, ya di tingkat bawah. Sejahtera itu hanya dirasakan oleh masyarakat di desa-desa, yang secara langsung bisa merasakan hasil kesejahteraan itu, kebahagiaan itu kan mereka-mereka yang berada di di bawah. Oleh karena itulah maka sesungguhnya kualitas daripada kebijakan itu yang semestinya mendapatkan tempat lebih prioritas adalah kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Apa itu pemberdayaan supaya mencerdaskan. Ya, kan katanya ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa mau dicerdaskan di tingkat mana? Ya tingkat desa. Kan kita mengatakan tadi, persen terbesar penduduk kita berada di pedesaan. Nah, apakah itu bisa melindungi? Kan begitu, perlindungan, kebijakan harus melindungi masyarakat. Unsur kesejahteraan ya perlindungan. Kebijakan itu juga harus mensejahterakan dalam arti juga tidak hanya menyentuh dari aspek material, kebutuhan fisik dan lain-lain, ekonomi yang bersifat finansial, tapi juga rasa gitu ya, imaterial ya, batin ya. Dengan kebijakan itu tidak merasa hilang hak-hak konstitusinya, hak-hak ekonominya, ada perlakuan yang berbeda. Ini kan sini kan, itu seperti itu. Jadi memang sangat luas ya kalau bicara itu, sehingga saya kira saya kok punya angan-angan ya. Kalau itu bisa dilakukan, tiap desa punya indikator kepuasan pelayanan masyarakat, yang kepuasan pelayanan masyarakat itu tentu tidak hanya menyentuh pada aspek fisik, tapi juga psikis gitu ya. Wah, tentu setiap desa ini merasakan betul ya dampak daripada berjalannya pemerintahan. Kita kan lagi bicara tentang bagaimana sih pemerintah melayani masyarakat. Itu seperti itu. Itu gambaran saya kira-kira ke depan seperti itu. Oke, siap. Prof, ini saya kira menarik pemirsa ide atau gagasan dari Prof. Ma'ruf untuk bersih dan melayani. Bagaimana pelayanan pada masyarakat sampai ke tingkat desa ini bisa lebih dekat, lebih mudah, terus bisa melayani dari tadi. Semua kepentingan bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Ini Prof sudah sampai di penghujung segmen. Terima kasih. Kesempatan bagi Prof. Ma'ruf untuk menyampaikan kalimat penutup atau closing statement-nya. Silakan, Prof. Jadi terima kasih Mas Hanan. Saya kira ini diskusi menarik, ngobrol santai, tapi insya Allah ya sedikit banyak ada manfaatnya untuk bagaimana kita menata kembali ya, pemerintahan kita ke depan supaya satu sisi dari aspek pemberi pelayanan yaitu pemerintah itu bersih dan bisa melaksanakan pelayanan yang paripurna ya kepada masyarakat. Oleh karena itulah yang kedua tentu saya mengharapkan bahwa bersih melayani itu tidak hanya menjadi milik para birokrat ya, di tingkat atas, pusat, kabupaten, kota dan lain-lain, tapi juga harus menyentuh
kepada tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Bahkan saya lebih jauh lagi, karena tuntutan global hari-hari ini, tentu para perangkat entitas pedesaan semuanya juga harus tidak hanya mengetahui tentang birokrasi, itu ya, tidak hanya melakukan reformasi dalam bidang birokrasi di tingkat yang paling bawah, kan begitu. Tentu juga harus juga bisa memberikan atau berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa yang dilakukan bisa berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Tentu yang ketiga, bersih melayani itu hanya salah satu saja dari cara untuk bisa menuju kesejahteraan. Tentu banyak sekali hal-hal lain ya yang menyangkut prasyarat ya untuk mewujudkan Banyumas sejahtera berbudaya itu. Tadi saya mengatakan antara lain bagaimana Banyumas bisa dekat merakyat. Banyumas dekat merakyat. Itu saya kira menarik sekali. Nanti mungkin pada saat bicara tentang bagaimana potensi sumber daya alam ya, itu terkait wisata hijau, banyak sekali ya, menarik sekali ya. Banyak yang diulas, saya kira nanti kita akan ulas semua gitu, dan semuanya akan diberikan tagline-tagline yang bisa memberi spirit ya, semangat kepada kita, tapi intinya itu adalah mission yang tentu ingin dilaksanakan dalam menjalankan visi Banyumas sejahtera dan berbudaya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Prof. Ma'ruf. Pemirsa Satelit TV dimanapun berada, gagasan obrolan Prof. Ma'ruf Cahyono SHMH ini baru sekelumit, baru satu untuk mewujudkan gagasan Banyumas yang sejahtera berbudaya. Tadi kita berbincang soal bersih melayani, penekanan pada pembenahan struktur pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Ini menarik ide gagasan bagaimana pelayanan birokrasi bisa bersih dan melayani. Kita bisa simak bincang program dan ide dari Prof. Ma'ruf Cahyono dalam edisi selanjutnya. Tadi bocorannya adalah Banyumas dekat melayani. Dekat merakyat. Dekat merakyat. Nah, ini tidak terasa 1 jam bincang program Dialog Interaktif edisi spesial sudah panjang lebar mengulas bersih melayani. Saya Hanan Wiyoko ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Satelit TV sudah menyaksikan, pada Prof. Ma'ruf Cahyono juga terima kasih. Kita jumpa lagi Prof di edisi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mantap.